Baik, dan inilah halaman tampilan dari aplikasi absensi karyawan, di mana aplikasi absensi ini lumayan untuk sebuah aplikasi absensi, namun mungkin kedepannya perlu dikembangkan lagi supaya lebih baik dan fitur-fiturnya supaya lebih mumpuni. Nah, inilah halaman dari dashboard adminnya, karena di sini ada beberapa level, nanti kita akan bahas kedepannya. Oke, di sini untuk fitur-fiturnya sendiri, sini ada absen siswa, ada izin siswa, ada kinerja siswa dan menu keluar. Dan di sini untuk menu tambahan adalah untuk menu label ya. Baik, di sini masuk ke absen siswa, di mana ada form absensi. Nah, di sini. Nah, ini untuk form absensinya, di mana di form absensi ini ada absensi siswa, terus juga riwayat absensi siswa. Nah, ini terus juga ada ubah absensi siswa, terus juga di sini ada rombel, sorry, di sini ada rombel ya, terus juga di sini ada siswa yang tidak masuk hari ini, dan di sini ada siswa yang tidak masuk 3 hari berturut-turut seperti itu. Terus juga di sini ada di menu absensi ini ada laporan absensi. Nah, ini untuk laporannya. Untuk tampilannya seperti ini, tabelnya seperti ini. Di sini ada bulan, semester, periode, semuanya bulan. Terus di sini bulan selanjutnya, semester dan periode, dan seterusnya. Di sini ada laporan siswanya. Nah, nanti untuk laporan siswanya tinggal dimasukkan saja NIS-nya. Karena di sini kan masih kosong inputannya. Nah, contoh ini, nah nanti kan akan ada data siswanya. Kita hapus dulu. Contoh. Nah, diklik ini nanti akan masuk beberapa siswa. Nah, ini tinggal klik ini, tampilkan kalau nanti sudah ada data siswanya. Nah, ini seperti itu. Selanjutnya juga di sini ada laporan absensi, izin siswa, kinerja siswa, dan menu keluar. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang absensi karyawan atau absensi siswa. Bisa juga nanti digunakan untuk karyawan. Karena di sini cuma bukan hanya absensi, jadi ada beberapa fitur tambahan seperti petugas, piket, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, ini di halaman depan ini yaitu untuk file dari codingannya sendiri. Sebelum kita masuk ke review dan demonya teman-teman, jika nanti teman-teman ada yang mau mengcustom ataupun mau mengembangkan ataupun mau yang butuh berdonasi, bisa menghubungi dari pengembangnya sendiri yaitu Muhammad Ramdan, atau bisa masuk ke link GitHub-nya teman-teman, yaitu di sini. Nah, ini untuk link GitHub-nya teman-teman dari link pengembangnya, atau nanti akan saya taruh di deskripsi untuk linknya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nanti setelah teman-teman mendownload codingannya, jadi teman-teman tinggal buka saja menggunakan text editor seperti ini. Kalau di sini saya menggunakan Sublime Text ya teman-teman. Nah, apa saja hal-hal aplikasi pendukung apa saja yang nantinya akan diperlukan untuk merunning sistem ini, yaitu hanya cukup menggunakan XAMPP, yang kedua text editor, yang ketiga dengan browser untuk memanggil dan menampilkan si aplikasinya. Seperti itu. Baik teman-teman, untuk XAMPP-nya nanti teman-teman harus menginstalkan XAMPP yang versi 5.6 atau versi 5 ya. Yang jelas jangan kurang dari versi 5 dan jangan lebih dari 5.6. Seperti itu. Di sini support dari examnya versi 5.6. Oke, setelah nanti teman-teman download ya, untuk file examnya tinggal teman-teman running saja Apache dan MySQL-nya. Jadi di sini saya tidak akan membahas cara menginstal XAMPP-nya, bisa teman-teman tutorial yang lain untuk cara menginstalkan XAMPP-nya. Di sini saya anggap teman-teman sudah bisa atau sudah menginstalkan dari examnya tersendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan review dulu dari codingannya, teman-teman. Nah, ini untuk codingannya, di mana di sini ada beberapa folder codingan seperti asset, config, database, library, piket, dan untuk programnya di sini. Oke, nanti setelah teman-teman download, jadi folder codingan ini teman-teman harus simpan di mana? Yaitu di sini.
Kalau saya kan exam PP-nya saya simpan yaitu di lokal D. Nah, nanti masuk ke folder exam karena kalau misalkan diinstal examnya nanti akan ada folder exam lalu masuk ke ht.cs. Lalu nanti teman-teman di sini nih, di atas ini teman-teman tinggal pastikan saja di ht.cs. Jadi si codingan ini, si folder codingan project codingannya harus disimpan di ht.cs. Contoh kita masuk ke sini ke lokal D, lalu masuk ke folder exam di sini, lalu masuk ke ht.cs. Di sini teman-teman tinggal simpan saja folder codingannya. Jangan sampai salah, yaitu harus di ht.cs. Kalau misalkan tidak di ht.cs nanti tidak akan bisa dipanggil. Oke, seperti itu ya. Kita kembali lagi. Baik teman-teman, untuk database-nya sudah saya satu folderkan di sini, jadi sudah saya ekspor. Jadi teman-teman nanti tinggal mengimpornya saja, cukup mengimpornya, tidak usah membuat dari awal. Nah, ini untuk tampilan dari database-nya. Kita buka. Oke, ini untuk indeks. Nah, ini untuk database. Nah, ini untuk foldernya dengan nama dengan file SQL. Nah, ini untuk tabel-tabelnya teman-teman. Ya, di sini untuk tabel absensi sudah kita buat, terus juga ada tabel izin siswa, terus juga di sini ada tabel kinerja siswa, ada juga tabel pegawai dan seterusnya ke bawah ya. Jadi teman-teman nanti tinggal cukup mengimpornya saja. Nah, ini tabel pembimbing ya. Terus juga ini tabel kinerja, poin kerjanya. Selanjutnya kita scroll ke bawah, di sini ada tabel rayon dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk database-nya. Untuk codingan sendiri sini ada aset. Nah, ini untuk CSS-nya ataupun untuk styling nanti bisa dilihat di sini, image dan sebagainya nanti akan disimpan di folder aset. Selanjutnya untuk konfigurasi. Nah, ini yaitu masuk ke file config lalu masuk ke file koneksi. Nah, untuk konfigurasinya di sini jangan sampai salah untuk mengkonekkan nanti database dengan codingannya, teman-teman jangan sampai salah di sini di database, di nama database-nya. Kalau misalkan teman-teman di sini kasih nama database-nya angka 1, jadi nanti ketika teman-teman membuat di PHP admin harus angka 1 juga ya. Nah, sini kita menggunakan localhost, username-nya root, terus password-nya dikosongkan saja seperti itu. Kira-kira seperti itu teman-teman gambaran besar dari codingannya. Kita akan lanjut masuk ke tahap cara instalasi dari sistemnya. Pertama-tama tadi teman-teman harus menginstalkan dulu exam. Nah, ini setelah diinstal teman-teman hidupkan Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya folder codingannya disimpan di folder ht.cs. Setelah seperti itu kita akan buat nama database-nya dan kita akan mengimpor database-nya dengan cara kita di sini masuk ke browser. Nah, kita new tab saja lalu ketikkan di sini localhost lalu klik enter. Oke, lalu masuk ke PHP admin dan di sini kita sudah dibawa ke PHP admin. Nah, ini ya. Dan teman-teman tinggal klik new saja di sini untuk membuat nama database baru. Contoh untuk nama database-nya di sini yang tadi codingan. Nah, teman-teman, saya contoh di sini DB petugas piket ya untuk nama database-nya, jangan sampai salah. Kalau misalkan teman-teman nanti mau dirubah bebas, yang penting harus sama ketika membuat di sininya di PHP admin. Oke, kita kembali. Nah, di sini kita pastikan saja seperti itu lalu kita klik create. Karena saya sudah membuatnya, saya tidak akan membuatnya lagi. Selanjutnya setelah membuat nama database-nya belum cukup di sana teman-teman, itu baru membuat nama database. Lalu kita isikan tabel database-nya, cukup mengimpor dari sini, klik impor, arahkan ke folder yang project codingannya yaitu yang tadi simpan di exam pp, lalu masuk ke ht.cs dengan nama yang tadi folder codingannya itu app, lalu masuk ke database-nya. Database-nya di sini folder database. Nah, ini untuk folder untuk database-nya dengan file SQL, klik lalu klik open, scroll ke bawah tinggal klik go. Nanti akan di sini berputar yaitu proses pengimporan. Tunggu saja sampai pengimporan database-nya beres. Nah, kalau misalkan sudah beres contohnya akan seperti ini. Tadi yaitu namanya
di sini yaitu DB, kita kembali lagi, saya juga lupa, yaitu DB petugas piket ya. Oke, kita masuk lagi phpMyAdmin. Sini DB petugas piket nih. Nah, ini teman-teman, nanti setelah diimpor tabelnya akan seperti ini. Dimana di sini ada beberapa tabel, yaitu ada tabel siswa, izin siswa, kinerja siswa, pegawai, pembimbing, terus ada poin kinerja dan terus juga di sini ada poin kinerja, di sini ada poin siswa dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, setelah teman-teman tahapannya tadi selesai, kita akan coba panggil folder codingannya dengan cara new tab ya. New tab, lalu ketikkan localhost, lalu slash di sini, lalu nama folder codingannya. Di sini saya kasih nama dengan nama app. Nah, ini ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini lalu ketik saja app nama foldernya. Lalu klik slash, lalu klik enter. Nah, di sini kita sudah dibawa ke halaman admin karena tadi saya sudah login. Nah, nanti kalau ketika kita klik enter di sini localhost app akan masuk ke halaman login. Kita logout dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti bakal diarahkan ke halaman login. Untuk username dan passwordnya sendiri ini karena ada beberapa level user teman-teman. Levelnya itu ada petugas, ada siswa, ada petugas piket ya, terus juga ada tatanan usaha seperti itu. Nah, untuk username-nya sudah saya set dan saya kasih di keterangan, yaitu masuk ke codingan, masuk ke sini, masuk ke readme. Nah, ini untuk level usernya di sini ada kesiswaan, ada TU dan petugas piket. Nah, kita akan masuk di sini sebagai petugas kesiswaan ya. Nah, ini untuk username-nya menggunakan ID, teman-teman. Kita kopikan saja. Untuk passwordnya yaitu piket123 ya. Kita kembali lagi ke halaman login. Pastekan saja sini untuk username-nya. Dan untuk passwordnya itu piket123 ya. 123. Kita klik login. Ini untuk tahun ajarannya random saja. Kita klik login. Oke, kita klik OK. Dan kita berhasil dibawa ke halaman login dari dashboard adminnya, dari halaman petugas piket ya, kesiswaan. Baik, di sini ada fitur apa saja? Sebenarnya lumayan cukup rinci, dimana di sini juga ada absen siswa, izin siswa, kinerja siswa ya di halaman dashboardnya. Di sini ada siswa yang tidak masuk hari ini, siswa yang izin hari ini. Di sini ada siswa yang bermasalah ya, terkena sunat peringatan, terus juga di sini siswa yang tidak masuk 3 hari berturut-turut. Oke, untuk menunya sendiri di sini ada absensi siswa, izin siswa, kinerja siswa. Di mana kita lihat absensi siswa di sini ada form absensi dan laporan absensi. Nah, ini untuk form absensi. Untuk di form absensi di sini ada absensi siswa, terus juga riwayat siswa, ubah absensi siswanya. Di sini datanya masih kosong karena belum ada inputan yang saya inputkan. Terus juga di sini ada rombel yang belum absen. Terus juga di sini ada siswa yang tidak masuk hari ini. Dan selanjutnya di sini ada siswa yang tidak masuk 3 hari berturut-turut. Nah, nanti bakal akan kelihatan di sini kalau sudah ada datanya yang sudah di absen tidak hadir secara berturut-turut. Oke, selanjutnya ada laporan absensi, di mana di sini ada laporannya itu per bulan, per semester, dan per periode. Dan di sini untuk laporannya bisa kita lihat, bisa kita tampilkan di sini. Contoh di sini kan harus memasukkan NIS. Nah, klik saja di sini nanti akan muncul data siswa. Contoh yang ini, lalu klik tampilkan. Nah, ini contoh ini siswa yang data absensi siswanya nanti akan kelihatan seperti ini. Laporan absensinya akan ada keterangannya seperti ini. Untuk tabelnya sini ada NIS, nama, JK, terus juga rambel, rayon itu kelas ya. Terus di sini ada hadir, sakit, izin, alfa, tugasnya apa, bulan, semester, dan action. Kalau datanya sudah banyak bisa kita dicetak juga di sini. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke izin siswa nih, dimana ada form izin dan laporan izin. Kita masuk ke form izin.
Nah, ini untuk form izin, di mana di sini ada daftar izin siswa. Nah, ini ada daftar izin siswa dan inputan izin siswa. Nah, ini untuk daftar izin siswa, untuk tabelnya seperti biasa di sini ada NIS, nama ya, jenis kelamin, rombelnya, waktu izinnya, tanggal, terus juga izinnya, keterangannya apa, terus juga di sini alamatnya di mana, bisa kita edit dan bisa kita hapus juga. Nah, ini untuk inputan izin siswa nanti bisa kita inputkan di sini. Nah, di sini kalau misalnya mau ditambahkan nih untuk izin, siapa yang izin itu. Nah, misalkan yang ini ya, NIS-nya sudah ada, namanya ini, dan seterusnya. Nanti tanggalnya tanggal berapa, terus penanggung jawabnya siapa, lihat di sini dosennya kan ya. Nah, ini nanti akan muncul, misalkan ini Jakaria, terus juga sini jenisnya, jenis izinnya apa, izin keluar, izin pulang malam, dan sebagainya. Misalkan izin pulang malam, keterangannya apa, lalu tinggal simpan saja. Ini untuk izin siswa. Oke, selanjutnya kita masuk kinerja siswa nih, dimana ada form kinerja, ada laporan kinerja dan surat peringatan. Oke, masuk ke form kinerja. Di form kinerja lumayan cukup kompleks teman-teman. Di sini ada daftar kinerja, ada inputan kinerja siswa. Nah, jadi kinerja siswa nanti bisa dipilih oleh admin. Untuk tabelnya sendiri sini ada NIS, nama, rombel ya, kelompoknya masuk kelompok berapa. Terus juga sini kinerjanya ya. Di sini tanggalnya, tanggal berapa, skornya berapa, saksinya siapa. Saksi itu ya dosen ataupun gurunya ya. Nanti bisa tinggal diinputkan saja. Selanjutnya di sini ada daftar siswa yang sering mendapatkan peringatan. Nah, ini yang sering mendapatkan peringatan nanti akan muncul di sini ya. Contoh di sini nih ada satu nih siswa yang sering mendapatkan peringatan. Dimana ini jika baris berwarna merah, siswa tersebut sudah terkena surat peringatan. Contoh di sini adalah Rizal ya. Oke, masuk lagi ke fitur selanjutnya. Sini ada daftar siswa yang sering mendapatkan peringatan yang barusan. Terus juga di sini daftar siswa yang sering mendapatkan penghargaan. Beda lagi ya, ini mahasiswa yang sering mendapat penghargaan nanti akan muncul di sini untuk inputannya. Masuk lagi ke laporan kinerja. Nah, ini untuk laporannya ada per bulan, per semester. Bisa kita lihat di sini laporannya seperti tadi kinerja siswa. Nah, ini kita cari siapa, misalkan Rizal ya. Nah, misalkan Rizal kita tampilkan. Nah, ini untuk kinerja siswa. Jadi siswanya ini akan kelihatan kinerjanya itu bagus atau jelek gitu ya. Jadi sekilas hampir mirip dengan rapot ya. Jadi untuk pendataan rapot itu nanti bisa dilihat dari sini. Jadi tidak usah kelabakan lagi ke depannya. Kalau misalkan secara manual kan harus di data dulu satu-satu. Nah, dengan adanya sistem ini jadi untuk memudahkan ya itu. Datanya misalkan sudah banyak tinggal dicetak saja sebagai Excel, PDF ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah di sini ada surat peringatan. Baik, di surat peringatan teman-teman, di sini ada daftar surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 ya. Nah, di sini untuk tabelnya seperti biasa dari nama-nama sendiri, nama-nama siswa. Terus juga sini untuk proses surat peringatan. Nah, di sini karena belum ada ya. Jadi belum ada datanya seperti itu. Oke, teman-teman, lumayan cukup kompleks dari sistem ini. Sistem absensi siswa sekaligus ada sistem penilaian dari siswinya itu sendiri ya. Ini hak aksesnya sebagai pengawasan atau sebagai bukan tata usaha kemahasiswaan ya, yang nanti yang akan mengelolanya. Baik teman-teman, kita akan login sebagai level selanjutnya, dimana kita akan coba di sini masuk sebagai piket ya, petugas piket teman-teman. Untuk username-nya sudah saya catat juga di sini biar tidak lupa. Nah, ini untuk username-nya menggunakan ID. Kita copy saja. Untuk password-nya adalah piket 123. Kita kembali lagi ke halaman login, pastikan saja di sini.
Oke, untuk username-nya adalah piket123 ya. Piket 123. Lalu kita klik login. Untuk tahun pelajarannya kita random saja. Oke, kita klik OK. Nah, ini untuk petugas tiket, di mana petugas piket juga dia aksesnya bisa melihat absensi siswa ya. Terus juga di sini izin siswa dan hanya bisa melihat kinerja siswa. Nah, ini untuk tahapannya hampir sama dengan lab kemahasiswaan ya. Di mana di sini ada absensi siswa, ada izin siswa, terus kinerja siswa. Nanti akan kelihatan ya, ini untuk halaman dashboard adminnya. Ini untuk absensi siswa, nanti akan kelihatan daftar siswa yang tidak masuk hari ini. Kelihatan di sini. Izin siswa yang izin hari ini akan kelihatan di sini, dan kinerja siswa. Jadi ini penilaian, nanti siswa itu bisa dinilai, untuk penilaiannya akan kelihatan juga di sini. Kalau datanya banyak nanti bisa di next seperti itu. Oke teman-teman, lumayan keren dari sistem ini. Itu bukan hanya absensi, juga di sini ada sistem penilaiannya. Cuman aplikasi ini yang mungkin perlu dikembangkan lagi untuk beberapa fitur seperti fitur dosen, fitur guru, fitur siswanya sendiri. Nanti kedepannya siswanya jadi bisa login juga gitu ya. Jadi bukan hanya kemahasiswaan saja yang bisa bisa mengatur dan sebagainya seperti itu. Baik teman-teman, ya lumayan untuk pembelajaran dan bisa nanti teman-teman kembangkan lagi. Oke, di video kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.